Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 10 akan mendiskusikan materi tentang administrasi ketatausahaan sekolah. Saya Nadila Aryasi Putri sebagai moderator, Naila Putri sebagai pemateri, Zetri Anissa sebagai pemateri, Valdo Akdiva Putra sebagai pemateri. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk kepada pembahasan materi. Yang pertama yaitu pengertian administrasi ketatausahaan sekolah yang dibacakan oleh Naila Putri. Kepada Naila Putri kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang pengertian administrasi ketatausahaan sekolah. Menurut asal katanya, administrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata ad yang berarti kepada dan ministrare yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Di Indonesia, selain dikenal dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Inggris, dikenal juga dengan istilah administrasi yang berasal dari bahasa Belanda. Ditinjau dari asal katanya, tata usaha terdiri dari kata tata dan usaha. Masing-masing memiliki pengertian. Tata adalah suatu pengaturan yang harus ditaati dan usaha adalah energi atau tenaga yang dikeluarkan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan. Jadi, menurut arti kata tata dan usaha adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, terutama surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Usaha sekolah adalah administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat digunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan urusan surat menyurat serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Sedangkan menurut Daryanto, pada hakikatnya administrasi tata usaha sekolah adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah organisasi yang digunakan sebagai bahan keterangan bagi pimpinan. Dan menurut Delianggi, administrasi ketatausahaan adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, mengganda, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam segenap organisasi. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Naila Putri yang sudah menyampaikan materi. Selanjutnya yaitu proses administrasi ketatausahaan sekolah yang dibacakan oleh Zetri Anissa. Kepada Zetri Anissa kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang proses administrasi. Yang pertama, persuratan. Surat adalah alat komunikasi penting dalam tata kerja maupun tata usaha. Surat juga merupakan alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pertanyaan maupun informasi tertulis dari satu pihak. Contohnya, surat dinas, surat edaran, dan surat tugas. Yang kedua, kearsipan. Kearsipan adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara atau swasta dalam bentuk dan corak apapun, baik dalam bentuk keadaan tunggal maupun kelompok. Pengelolaan arsip terdiri dari asas penataan arsip, sistem penataan arsip, prosedur penataan arsip, peralatan penataan arsip, dan peminjaman arsip. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi tentang tata ruang kantor atau sekolah yang dibacakan oleh Valdo Akdiva Putra. Kepada Valdo kita persilahkan. Tata ruang kantor atau sekolah. Tata ruang kantor atau sekolah dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada ruang yang tersedia. A. Pedoman letak. Kantor sebagai tempat diselenggarakannya pekerjaan tata usaha. Di dalamnya terdapat pegawai, perabot kantor, mesin kantor, dan alat-alat kantor. Karena kantor berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor, maka penataan yang dilakukan harus diperhatikan untuk kelancaran proses aktivitas kantor yang dilakukan. B. Azas tata ruang sekolah atau kantor.
1. Azas jarak pendek. 2. Azas tetap segenap ruangan. 3. Azas perubahan susunan tempat kerja. Dan yang terakhir, lingkungan fisik. Terima kasih kepada Valdo. Materi terakhir yaitu peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah yang akan dibacakan oleh Naila Putri. Kepada Naila, kita persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan menjelaskan materi tentang peran guru dalam administrasi ketatausahaan sekolah. Di dalam administrasi ketatausahaan sekolah, guru memiliki beberapa peranan. Di antaranya, yang pertama, merencanakan penggunaan ruangan-ruangan di sekolah. Yang kedua, merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Yang ketiga, menyelidiki buku-buku sumber bagi guru dan buku-buku pembelajaran bagi murid. Yang keempat, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Yang kelima, berperan sebagai penerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengelola, penata arsip pada proses surat menyurat. Mungkin sekian materi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.